Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan bahas adalah sidang perdana dari peninjauan kembali atau sidang PK Saka Tatal. Ada 8 novum atau alat bukti baru yang sudah disampaikan dalam sidang perdana ini. Salah satu novum atau alat bukti ini sudah bisa kita prediksi memang akan disampaikan ya. Tetapi ada satu hal yang aku lihat di sini, ternyata keterangan dari Dede yang baru disampaikan beberapa waktu lalu ya, itu ternyata tidak dimasukkan ke dalam novum atau alat bukti baru. Dede kan adalah salah satu saksi kunci juga yang bersama Aep yang mereka ngaku melihat para pelaku di malam kejadian. Tetapi Dede kemudian mencabut bahwa itu semua adalah hasil rekayasa yang disiapkan oleh Aep dan juga Ibtu Rudiana versi dari Dede. Lantas 8 poin apa saja dalam sidang PK hari ini yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Pertama adalah foto almarhum Eki yang dibawa oleh petugas pada malam kejadian 27 Agustus 2016 lalu. Foto almarhum Eki itu tidak ada luka tusukan dan ini tidak sesuai dengan dakwaan, di mana ada dikatakan bahwa ada bekas luka sabetan. Ini juga mirip lah seperti alat bukti baru yang kedua adalah foto Vina yang didapatkan dari rumah sakit di malam kejadian sekitar pukul 23.30. Itu juga sama, tidak ada bekas luka samurai seperti dakwaan. Poin ke-1 dan poin kedua ini menurut aku intinya adalah sama. Lantas alat bukti atau barang bukti yang dibawa oleh Rivaldi sejenis senjata itu dipakai buat apa? Karena jenis lukanya itu tidak cocok dengan bagian tersebut. Yang ketiga adalah alat bukti barunya foto Vina di Rumah Sakit Gunung Jati yang ini menunjukkan bahwa tampak keluar noda merah dari hidung dan ini indikasi adalah bahwa tidak ada tuh bagian yang senjata tajam ataupun diperlakukan tidak wajar yang oleh manusia. Dan ini juga semakin menguatkan dari tim kuasa hukumnya Saka Tatal bahwa kejadian ini tidak ada unsur pidananya, tetapi adalah karena laka lantas tunggal. Logikanya misalnya adalah, kalau banyak kan pengamat yang mengatakan kalau memang ini adalah unsurnya berencana, kenapa kok Vina itu masih dibiarkan hidup pada malam hari itu? Seperti kita ketahui sejumlah keterangan dikatakan dari saksi ya bahwa pada saat ditemukan di malam hari tersebut Eki itu sudah tidak sadarkan diri lagi atau sudah meninggal dunia pada saat di jalan raya. Tetapi Vina itu masih bernafas, masih kelihatan kehidupannya, bahkan kakeknya dan juga bapaknya yang datang di malam kejadian dini hari tepatnya, itu pun juga masih melihat putrinya masih mengeluarkan nafas. Nah artinya apa? Ada potensi yang sangat kuat kalau memang ini adalah yang berencana. Kenapa Vina dibiarkan masih hidup? Apakah dia tidak takut nanti kalau dia bercerita pelakunya siapa saja? Itu adalah 3 poin yang saling bersatu kesatuan dan menurut aku juga ini sangat kuat teman-teman. Poin yang keempat adalah foto baut yang ada dagingnya dan dugaannya ini adalah berasal dari bagian kakinya Vina. Ini ditunjang, dilinearkan dengan data yang sifatnya berasal dari visum, di mana ada luka pada tungkai bawah sisi kanan, terdapat luka terbuka dan ada tulang kering yang patah, dan ini tidak sesuai dengan dakwaan. Dan terkait dengan foto baut yang ada dagingnya tersebut, sebenarnya di tahun 2016 dan juga 17 persidangan ini sudah ada datanya, tetapi tidak pernah dimunculkan dalam persidangan. Ini sangat kuat sekali teman-teman. Karena apa ya? Karena logikanya gini, kenapa kalau memang ini rekayasa yang dibuat oleh para pelaku bahwa Vina dan Eki itu dilakukan aksi yang begituannya itu di belakang showroom dan mereka hanya membawa Vina dan Eki ke jalan raya untuk memframing bahwa mereka mengalami kecelakaan, lantas buat apa? Kok ada bagian yang menunjukkan bahwa luka tipikal yang ada di kakinya Vina ini seperti baut tersebut? Itu buat apa? Kan itu indikasinya kenapa ada luka tersebut, karena memang itu pure adalah laka lantas tunggal. Nah ini juga bisa ditunjang adalah dengan keterangan ahli ya, karena sidang PK itu sama seperti sidang di PN. Nanti akan ada keterangan dari saksi-saksi, baik itu saksi ahli yang terutama adalah dari dokter forensik. Nah, aku harap sih dokter forensik ini bisa meyakinkan yang mulia hakim. Apakah tipikal luka yang ada di bagian kakinya Vina yang mereka sudah punya gambarnya, mudah-mudahan kualitas gambarnya bagus, nanti akan dicocokkan dengan foto
bautnya, itu yang pertama. Yang kedua, dicocokkan dengan senjata yang dimiliki oleh Rivaldi yang menjadi salah satu bagian dalam surat dakwaan. Mana yang lebih match, mana yang lebih meyakinkan, apakah yang baut ataukah yang senjata tersebut. Tapi dengan gambaran yang sudah kita dengar, ini sih udah sangat yakin bahwa luka tersebut adalah bagian dari baut tersebut, karena ada keterangan yang dikatakan bahwa tulang kering yang patah. Kalau itu berasal dari senjata tajam, kan tidak mungkin ya sampai terjadi hal yang seperti itu. Karena ada benturan, ini mirip kayak kasus Subang dulu, yang diduga yang dijadikan alat untuk menghabisi Ibu Tuti dan juga Amel, itu adalah golok tumpul atau linggis. Karena ada bagian-bagian tersebut yang agak mirip seperti luka-luka di Vina ini. Nah, bagian yang kelima adalah alat bukti foto motor kejadian. Yang foto ini adalah miliknya Eki, didapatkan di tanggal 29 Agustus 2016, mereknya Yamaha Xion biru, dan cover body motornya rusak karena goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Lantas bagaimana meyakinkan Yang Mulia Hakim bahwa goresan tersebut berasal dari badan jalan atau separatornya? Nah, ada salah satu keterangan dari Bu Titin ya pada saat berdebat di beberapa acaranya di tayangan TV nasional bahwa cat yang ada di motor tersebut itu juga ternyata ditemukan di bagian jalan separator tersebut. Ini sangat make sense sekali karena suka tidak suka kalau memang bagian tersebut adalah satu kesatuan penyebabnya, pasti ada yang tersisa satu sama lain. Ya, cover body dari motor tersebut kan juga terbuat dari cat, biasanya akan menempel di tempat yang menjadi lawannya. Itu adalah poin yang kelima. Poin yang keenam, alat buktinya adalah file keterangan Liga Akbar. Nah, Liga Akbar ini kan sudah kita ketahui di awal-awal kasus ini viral, dia juga sudah mengatakan, saya merasa bersalah dan akan mencabut keterangannya pada saat dikatakan di tahun 2016, dia ini ngakunya bersama Vina dan Eki sampai jam 9-an malam. Tetapi sekarang kita sudah ketahui dia mengatakan itu semua adalah bohong. Yang membuat dia berbohong menurut dia adalah Ibtu Rudiana. Awalnya dikatakan dia itu cuma dipanggil aja buat mengidentifikasi mungkin pakaiannya dari Eki atau motornya dan sejenisnya. Tetapi kok malah ujung-ujungnya ada framing yang membuat dia mengatakan, ya saya bersama Vina dan juga Eki sampai jam 9 malam. Pada saat itu kami terpisah karena dikejar-kejar sama sejumlah kelompok yang mengendarai sepeda motor. Setelah kita pahami sampai sekarang, oh ini ada hubungannya dengan Aep dan juga Dede. Itu adalah poin ke-6 dari novum yang disampaikan ke tim dari hukumnya Saka Tatal hari ini. Poin yang ke-7 adalah file rekaman pidato dari Kapolri. Jadi seperti kita ketahui, Jenderal Listio Sigit pun mengatakan di awal-awal kejadian ini viral bahwa mengakui pihak kepolisian pada saat melakukan penyidikan di awal itu sangat minim sekali menerapkan SCI, Scientific Crime Investigation. Kalau scientific itu seperti apa sih, Anjas? Ya, scientific itu adalah kayak data DNA, kemudian sidik jari, kemudian data-data BTS dari alat telekomunikasi, dan ternyata kan tidak ada semua itu. Kita sebenarnya awal-awal udah yakin bahwa para terpidana itu adalah pelakunya. Seperti keterangan dari kakaknya Vina, Marlian, yang mengatakan bahwa pada saat ditangkap para terpidana saat itu tuh katanya mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri. HP-nya dicek, ternyata HP-nya tersebut memang ada komunikasi janjian A, B, C, dan D untuk melakukan aksi tersebut ke Vina dan juga Eki. Tetapi sampai sekarang ternyata kita ketahui dari keterangannya kuasa hukumnya Saka Tatal, tidak ada tuh bukti chatan yang ditunjukkan, CCTV-nya tidak ada, dan terkait juga dengan cairan khas pria atau sperma yang ditemukan di bagian Vina setelah dilakukan otopsi, kurang lebih dimakamkan ya setelah 10 hari, itu juga menjadi pertanyaan apakah masih bisa diidentifikasi atau tidak. Tentunya ini akan dijawab oleh ahli dari forensik yang mudah-mudahan dihadirkan juga dalam persidangan kali ini karena itu adalah bagian yang scientific. Kalau bagian-bagian yang scientific tidak hanya dari dokter forensik tapi juga dari ahli digital, itu bisa dihadirkan dan meyakinkan Yang Mulia Hakim. Aku yakin sampai poin yang kelima aja Saka Tatal itu kemungkinan besar akan bebas. Nah, lanjut lagi, poin yang terakhir atau ke-8 adalah file dari wawancaranya
KDM, Kang Deddy Mulyadi ya, dalam flash disk, karena di situ ada poin utama yang mau digarisbawahi. Ada saksi lain loh sebenarnya yang bersama para terpidana selain Saka Tatal dan juga Rivaldi, adalah sosok yang bernama Kavi, putranya dari anak Pak RT, yang ternyata dia ini tidak dilakukan pemeriksaan, baik itu di BAP, berita acara pemeriksaan, ataupun juga menjadi saksi di pengadilan. Ini ada apa katanya? Ada sesuatu hal yang sangat janggal. Jadi dari kedelapan alat bukti atau alat bukti baru atau novum ini tidak diikutkan adalah keterangan dari Dede. Alasannya apa? Apakah keterangan Dede ini masih perlu dilakukan pembuktian karena Dede belum melakukan pelaporan secara resmi ke kepolisian? Ini juga dijadikan kritik ya oleh anggota ketua harian Kompolnas ya, Benny Mamoto, yang bilang bahwa kalau ada seseorang mendapatkan informasi baru dari kasus ini, harusnya lapor langsung ke polisian, jangan lapornya ke sosial media gitu. Aku sih menangkapnya ini adalah dihubungkan dengan Dede. Kenapa ngelapornya ke Kang Deddy gitu, ngebuat video di sana? Kenapa nggak langsung ke kepolisian? Menurut aku jawabannya simple. Kasus ini tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Kalau Dede melaporkan langsung ke kepolisian, mungkin ceritanya tidak akan seperti ini. Malah takutnya dia nanti diintimidasi oleh oknum-oknum, atau hal-hal yang tidak seharusnya terjadi malah terjadi sama dia. Jadi menurut aku sudah tepat ya dia menyampaikan kepada sosok Kang Deddy, dan kemudian pada saat dia nanti akan merubah BAP tersebut juga sudah didampingi oleh kuasa hukum, karena dengan suasana dari kasus ini yang tidak sesimpel itu. Lantas apakah hasil dari PK ini potensi kemenangannya cukup tinggi atau enggak? Kalau kita ngomongin potensi, jelas kita lihat sekarang potensinya sangat tinggi, tetapi semua itu tergantung dari hakimnya teman-teman. Ada beberapa kemungkinan hasil dari putusan PK ini. Yang pertama, dikabulkan seutuhnya, atau dikabulkan sebagian, atau ditolak seutuhnya, atau ditolak sebagian. Ada yang bilang bahwa kalau kuasa hukum dari Ibtu Rudiana ya, bilangnya begini, hati-hati loh kalau orang mengajukan PK itu nanti selain ada potensi dia bisa menang gitu, bisa dikabulkan apa yang diminta, bisa juga nanti diperbaiki. Misalnya ternyata Saka Tatal kan diberikan vonis sekitar 8 tahun dan dia menjalani hampir 4 tahun di penjara. Kalau nanti diperbaiki, seandainya hukumannya menjadi 15 tahun, Saka Tatal harus masuk penjara lagi. Tetapi ini dibantah sama sejumlah ahli pakar hukum yang bilang bahwa PK itu diberikan untuk mantan atau terpidana status spesial buat mereka, jadi sangat kecil sekali kemungkinan, bahkan sangat jarang PK-nya ditolak kemudian ditambahkan untuk masa hukumannya. Tapi secara fair memang ada sih beberapa PK juga yang seperti itu, tapi jumlahnya sangat kecil sekali. Sementara itu bisa aku update terkait dengan sidang perdana hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.